Kasih-Mu begitu besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang
Yesus Tuhan, kasih-Mu mempesona diriku, kuasa-Mu menggetarkan hati kami Tuhan Yesus. Tak pernah ku rasakan kasih yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Satu-satunya lah kami, satu-satunya Bapa kami, satu-satunya Juru Selamat kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kami ada sekarang ini, kami ada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih. Kami dapat merasakan begitu banyak Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami, yang sudah Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Semuanya karena kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, hari ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seseorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya tanya kepada banyak orang, semua ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita ketika kita melayani Tuhan di gereja, kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita banyak berkorban melakukan ini dan itu, apakah sudah pasti kita ini menyenangkan Tuhan? Berikut firman Tuhan yang baru saja kita baca itu menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan dan dia singgah di Betania. Tentu di dalam perjalanan yang panjang ini, Yesus dan murid-muridnya butuh yang namanya istirahat. Maka ketika dia sampai di sebuah kota yang bernama Betania itu, ada seorang perempuan yang menerima dia di rumahnya. Siapa yang pertama kali menerima Yesus ketika dia ada di Betania? Coba kita lihat di Injil Lukas pasal 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi yang pertama menerima Yesus di rumah adalah Marta, bukan Maria. Apakah ada jaminan orang yang mengenal Tuhan lebih lama, jauh lebih mengenal Tuhan? Di sini setiap kita anak Tuhan, jangan kita pernah merasa kita paling lama percaya Tuhan, kita adalah orang yang paling mengenal Tuhan. Tidak ada jaminan orang yang seolah-olah dia melakukan banyak aktivitas rohani, dia itu paling menyenangkan Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang dua wanita. Yang mana yang menyenangkan Tuhan, yang mana yang kurang menyenangkan Tuhan. Saya tidak pakai kata tidak menyenangkan ya, tapi saya pakai kata kurang menyenangkan Tuhan. Satu itu bernama Marta. Tadi yang pertama dia menerima Yesus ketika Yesus dalam perjalanan dan singgah di Betania. Yang satu lagi bernama Maria. Pertama, sikap yang menyenangkan Tuhan. Kita lihat ya. Di Injil Lukas pasal 10 ayat yang 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau?" Tuhan dianggap tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah ia membantu aku. Saya percaya banyak anak Tuhan yang ingin melayani Tuhan. Apalagi dia memiliki talenta yang baik, ya, suara yang bagus, ya, punya kepandaian untuk dia berbicara. Dia ingin melayani Tuhan, bisa ikut panduan suara, ya, bisa berkhotbah, bisa melakukan banyak hal di dalam dia melayani Tuhan. Yang paling biasa suka melayani, ibu-ibu suka melayani? Suka.
Bapak-bapak suka melayani? Suka. Kalau kita di rumah, kalau seorang ibu rumah tangga menyiapkan makan pagi buat suami, buat anak, harus setrika. Harus kerjakan ini dan itu. Biasa kalau sudah bekerja demikian, mau tanya ibu-ibu, ketika dia melayani, banyak yang dia kerjakan, setelah melayani komplain enggak? Kalau suaminya bersikapnya baik, perhatian dan sebagainya, biasanya mungkin dia tidak komplain. Tetapi ketika dia merasa tidak diperhatikan, dia akan komplain. Kenapa komplain? Kalau kita bekerja bukan hanya saja kita berbicara tentang tanggung jawab. Tapi kenapa kita mau mengerjakan? Kenapa kita mau melayani? Kenapa kita mau melakukan ini dan itu? Saya mau katakan, kalau kita kerjakan ini dan itu, tidak berdasarkan cinta, semua yang kita kerjakan itu akan menjadi beban. Makanya kita ini komplain. Contoh, ya. Ketika Yakub lari, ya, dia datang kepada Laban. Ketika dia ada di rumah Laban, dia tertarik dengan seorang anak dari Laban bernama Rahel. Karena cintanya kepada Rahel, dia rela kerja 7 tahun tanpa komplain. Kenapa? Karena adanya namanya cinta. Ada namanya kasih kepada Rahel. Ternyata setelah dia 7 tahun dia bekerja, yang dia dapatkan bukan Rahel, tapi yang dia dapatkan adalah Lea. Laban bilang, kalau kamu mau Rahel, kamu kerja 7 tahun lagi. Total 14 tahun dia bekerja. 7 tahun kedua dia kerjakan tanpa komplain. Tujuannya apa? Karena dia ingin dapatkan Rahel. Karena cintanya kepada Rahel. Kita lihat pelayanan Marta ketika Tuhan datang ya di rumahnya. Ternyata pelayan Marta tidak tulus, ada motivasi di dalamnya. Lihat tadi ayat tadi, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tuhan, saya sudah melayani, kenapa orang itu lebih diberkati? Tuhan, kenapa sih engkau membiarkan saya melayani orang lain, dia senang-senang dapat berkat. Tuhan, saya udah melayani, kenapa Tuhan lebih perhatikan dia? Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah setia. Kenapa orang itu tidak setia, Tuhan lebih perhatikan. Bukankah seringkali sikap hati kita seperti itu? Saya katakan, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau tidak memiliki sikap hati yang benar, engkau akan kecewa. Di dalam keluarga mutlak ada yang namanya kasih sayang, ada nama cinta. Kalau tidak, seorang suami akan komplain istrinya, seorang istri akan komplain suaminya, dan akhirnya terjadi perselisihan dan rumah tangganya tidak harmonis. Kapan keluarga itu bisa menjadi harmonis? Ketika di dalamnya ada namanya cinta. Kalau cinta itu ada, dia akan menutupi. Kalau cinta itu ada, dia akan memaklumi. Kalau cinta itu ada, dia tidak akan mempersoalkan hal-hal yang kecil. Ingat, kenapa engkau percaya kepada Tuhan? Apakah karena paksaan? Ingat ketika engkau percaya Tuhan. Kalau engkau mengerti bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib,
Dia memberikan cintanya, dia memberikan kasihnya. Supaya kita tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kebenaran. Engkau akan melayani Tuhan dengan tulus. Engkau akan melayani Tuhan dengan kasih yang murni. Engkau tidak akan tanya, kenapa Tuhan saya sudah melayani tapi saya enggak dapat apa-apa. Tuhan, kenapa saya sudah ikut setia pada Tuhan, saya enggak diberkati. Saya mau katakan, kalau engkau memiliki sikap yang menyenangkan Tuhan, engkau akan melayani Tuhan dengan kasih dan dengan tanpa pamrih. Amin. Itu yang pertama. Ini yang sikap yang menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan dengan tanpa pamrih, karena melayani dengan kasih. Kedua, sikap yang menyenangkan Tuhan. Kembali ke Injil Lukas, pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus datang ke Betania, ketika Yesus singgah di rumahnya Marta, Marta melayani menurut keinginan dia atau menurut keinginan Tuhan? Marta mendengar Tuhan dulu apa menjadi kebutuhan Tuhan atau langsung dia melayani. Biasa ibu-ibu jurus yang paling ampuh itu pakai jurus pokoknya. Pokoknya saya melayani, pokoknya saya kerja, pokoknya semua pakai pokoknya. Sementara lihat Maria memilih mendengar dulu baru dia melayani. Saya mau kasih tahu sebagai anak Tuhan, kita jangan melayani Tuhan sekarap dewe, menurut keinginan kita. Oh, kalau ini lahannya basah, tempatnya bagus, melayani kota besar, ayo saya melayani. Oh, ini gereja ini undang saya, berkatnya banyak, saya akan melayani. Tapi gereja yang pinggiran, yang amplopnya tipis, yang tidak ada apa-apanya, oh saya nggak mau melayani. Ini bukan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih baik kita benar-benar mendengar apa yang Tuhan mau, baru kita melayani. Bukan melayani keinginan daging kita, bukan melayani keinginan kita. Bukan karena saya pandai bernyanyi maka saya jadi WL. Bukan saya pandai fasih berkata-kata maka saya jadi pengkhotbah. Tetapi ketika saya melayani Tuhan, karena saya benar-benar mendengar panggilan Tuhan untuk saya melayani. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan kita bergerak menurut keinginan kita. Berapa banyak saya lihat, kalau kita perhatikan, maaf, saya tidak membicarakan tentang keburukan hamba Tuhan atau gereja Tuhan. Kita lihat. Kalau kita lihat di Jakarta, daerah Kelapa Gading misalnya, 3-4 ruko ada gereja. Dalam satu mall bisa 4-5 gereja di sana. Kenapa? Memilih tempat yang secara manusia kelihatannya subur. Kenapa tidak pilih tempat-tempat lain yang masih kekurangan gereja? Mari kita sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan taruh kita di sana. Ayo, kita benar-benar kita mendengar apa yang Tuhan mau yang kita lakukan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, jangan kita bertindak seolah kita sebagai pahlawan membela pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Padahal Tuhan tidak suruh kita lakukan itu. Suatu ketika Raja Saul sangat terdesak. Rakyat sudah marah. Kenapa belum memberikan korban
kepada Tuhan. Sedangkan Nabi Samuel yang ditunggu-tunggu tidak datang. Raja Saul tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Tapi lebih mendengarkan suara hatinya karena desakan orang banyak. Dia memberikan persembahan, membakar korban persembahan. Ini yang dilakukan oleh Raja Saul. Sehingga kerajaannya hancur. Jangan kita sebagai anak Tuhan melayani keinginan kita. Kita harus lebih mendengar apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ini kelihatannya sepele. Tapi ini adalah sesuatu yang esensi. Yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun peran kita dalam melayani. Baiklah kita melayani sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Sikap yang menyenangkan Tuhan. Mendengar dulu baru melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Yang ketiga, sikap yang menyenangkan Tuhan. Kita kembali lihat di Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Garis bawahi, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kalau Tuhan katakan Maria memilih bagian yang terbaik, berarti ada bagian yang baik dan ada bagian yang tidak baik. Betul tidak? Tadi perhatikan baik-baik. Tuhan katakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti ada bagian yang baik dan ada bagian yang tidak baik. Ini berbicara tentang skala prioritas. Apa? Skala prioritas. Saya mau tanya, pelayanan di gereja penting enggak? Saya katakan penting. Tapi bukan yang terpenting. Memberikan persembahan penting enggak? Saya katakan penting kita memberikan persembahan. Supaya gereja Tuhan, ada perbendaharaan di gereja Tuhan cukup. Penting, tapi bukan bagian yang terpenting. Berkhotbah penting nggak? Penting. Jadi WL penting nggak? Penting. Ya, melayani Tuhan di bagian-bagian lain penting nggak? Penting. Itu penting. Kita harus melayani Tuhan. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, ya kan, sebagai seorang kepala keluarga, bekerja penting nggak? Penting. Ya, memperhatikan anak penting nggak? Penting. Ibu rumah tangga mengerjakan di dapur, menyuci dan sebagainya penting nggak? Penting. Tapi bukan bagian yang terpenting. Sekarang saya mau tanya, berdoa, bersekutu dengan Tuhan lebih penting atau pelayanan? Pelayanan itu penting ya. Tapi persekutuan dengan Tuhan adalah terpenting. Ini bicara hubungan antara Tuhan dengan kita. Karena Tuhan ada pribadi yang mau dilayani. Di dalam keluarga. Seorang kepala keluarga mencukupkan segala kebutuhan keluarga itu penting. Tetapi ada hal yang lebih esensi, yang lebih penting. Hubungan di dalam keluarga. Hubungan antara istri, antara anak. Itu jauh lebih penting. Ya, secara pribadi. Makanya seorang mama harus tahu kondisi hati anaknya. Seorang suami harus tahu kondisi hati istrinya. Seorang istri harus tahu kondisi hati suami. Apa yang mana yang penting, mana yang terpenting. Kalau kita melayani itu hal yang penting. Kita melakukan banyak aktivitas rohani itu hal yang penting. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan itu hal yang terpenting dalam seluruh kehidupan kita.
Tanpa hubungan dengan Tuhan, pelayanan kita ini akan menjadi sia-sia. Sekarang antara orang tua dan anak. Bahwa anak rekreasi penting nggak? Penting. Ya. Beri uang jajan kepada anak penting nggak? Penting. Pendidikan formal anak-anak penting nggak? Penting. Tetapi memberikan teladan, ya, menjalin hubungan, bicara hati ke hati dengan anak itu. Mengajarkan anak hidup takut akan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Tadi saya katakan kalau ibu-ibu menyuci itu penting. Ya, memasak itu penting. Ya. Antara anak sekolah itu penting. Melayani suami penting. Ya. Kita harus bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang terpenting. Sikap yang menyenangkan Tuhan. Kita harus memberikan prioritas utama, ya, bersekutu dengan Tuhan. Kita akan harus mengenal Tuhan lebih dalam, ya, mengerti kehendak Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan akan salah langkah. Tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Tadi ada yang kurang penting, ada yang penting, ada yang terpenting. Menjalin hubungan dengan Tuhan ada yang terpenting. Karena Tuhan adalah roh, Tuhan adalah pribadi yang ingin kita senangkan. Berikan prioritas utama buat Tuhan. Sikap yang menyenangkan Tuhan adalah mengerti skala prioritas, mengutamakan pribadi Tuhan daripada yang lainnya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini kita memiliki sikap hati yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang kekasih, ibadah kita hari ini sudah selesai. Angkat dua tanganmu, hadapkan wajahmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.